Perkembangan terbaru mengenai kasus Pina Cirebon menunjukkan bahwa Mahkamah Agung MA telah menolak permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan oleh 7 pidana dalam kasus tersebut. MA menilai bahwa tidak ada kekhilafan dan kekeliruan dalam putusan sebelumnya dan bukti baru yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai novum. Kita lihat nih solusi dari Pak Tony selengkapnya. Masih ada jalan keluar untuk 7 terpidana. Kalau saya jawab, kalau untuk PK lagi, ya PK kedua, ini sepertinya berat. Kenapa? Karena PK pertama, ya, senjatanya sudah digunakan semua. Apa saja senjatanya yang sudah digunakan semua? Baik senjata, saksi-saksi yang mengetahui pada saat kejadian para 7 terpidana itu tidak berada di TKP, ya, maupun novum lainnya atau kekhilafan hakim, ya, itu sudah digunakan. Karena kemarin PK 7 terpidana itu termasuk sakat tatal, itu alasannya itu ada 2 yang saya amati. Satu, adanya novum, yang kedua adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Gitu. Nah, atas 2 alasan tersebut, PK 7 terpidana dan sakat tatal ini kan ditolak. Sampai saat ini terus terang saya belum mendapatkan salinan putusan PK-nya. Sehingga apa pertimbangan hakim PK memutuskan PK 7 terpidana dan sakat tatal itu ditolak dengan alasan novum yang diajukan itu bukanlah bukti baru dan tidak ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Apa pertimbangan hakimnya? Itu bagaimana dalam memori PK-nya ini, ya, penasihat hukum dalam menyajikan, dalam menguraikan novum maupun kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Sehingga kemudian diputus oleh hakim PK ini ditolak. Jadi PK kedua ini sepertinya berat. Kenapa? Karena senjata-senjatanya sudah digunakan semua di PK pertama. Jadi sudah resiko. Senjata digunakan di PK pertama kemudian ditolak. Andai saja ya mungkin kalau PK-nya satu-satu ya, misalnya PK-nya siapa dulu, Rivaldi dulu, ya, dengan novum dan kekhilafan hakim yang diuraikan seperti dalam memori PK-nya itu. Kemudian ditolak. Dengan memperhatikan putusan PK 1 terpidana yang ditolak itu dijadikan pembelajaran atau evaluasi. Tapi udah terlanjur karena serempak 7-7-nya PK termasuk sakat tatal, akhirnya ditolak 1, ditolak semua. Nah, sehingga senjata novum maupun kekhilafan hakim yang sudah digali, yang sudah dikumpulkan, semuanya sudah digunakan. Nah, jadi berat ya untuk PK yang kedua. Kecuali ada satu lagi yang belum digunakan, ya, alasan PK sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP. Selain novum, kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, juga satu lagi yaitu ada saling pertentangan antara putusan satu dengan putusan lainnya. Artinya harus ada putusan pengadilan di mana putusan pengadilan dalam perkara yang sama itu ada saling pertentangan. Ya, jadi satu putusan, ya, ini bisa mematahkan putusan 7 terpidana termasuk putusan sakat tatal. Nah, berarti kalau ada putusan yang harus saling pertentangan, berarti harus ada perkara yang dibawa ke pengadilan. Apa perkara kasus Pina yang bisa dibawa ke pengadilan? Perkara kasus Pina yang bisa dibawa ke pengadilan, diantaranya satu, perkara kasus Pina yang bisa dibawa ke pengadilan, diantaranya satu, ada keterangan atau kesaksian palsu yang diproses secara hukum kemudian sampai ke pengadilan, kemudian diputuskan oleh hakim bahwa terbukti ada kesaksian palsu dalam perkara Pina. Nah, kalau ada putusan pengadilan, ya, yang memutuskan bahwa ada kesaksian palsu di dalam kasus Pina pada saat sidang tahun 2016, dalam putusan pengadilan tahun 2016, maka itu ada saling pertentangan. Karena ketika ada keterangan palsu, berarti mematahkan keterangan dia yang tertuang di dalam
putusan pengadilan yang sudah dimuat kesaksiannya. Misalnya Dede Riswanto. Nah, Dede Riswanto ini kan mengaku mengetahui pada saat kejadian, diantaranya tahu saat terjadi lempar-lemparan sama Aep. Kalau sudah diputus pengadilan, ternyata Dede yang bersama Aep itu terbukti bahwa itu keterangan palsu, ya berarti ya satu saksi ini gugur. Keterangan saksi Dede ini berarti palsu. Kalau itu sudah putusan pengadilan dan sudah inkrah, ya, maka itu bisa menjadi bahan untuk PK dengan alasan saling pertentangan antara putusan pidana Dede Riswanto dengan putusan pidana 7 terpidana, termasuk Saka Tatal. Cuma persoalannya begini, apakah putusan pidana memberikan kesaksian palsu ya satu orang, yaitu Dede Riswanto, sementara Aep-nya itu ya, itu tidak diproses atau tidak dijadikan tersangka atau tidak terbukti memberikan keterangan palsu di persidangan, ya, belum jadi putusan pidana, apakah mampu Dede saja ini nanti, putusan Dede saja ini, apakah mampu nanti ya, membatalkan putusan 7 terpidana, termasuk Saka Tatal? Apakah mampu? Belum tentu. Nah, karena kalau hanya Dede yang diputus, nanti persepsi hakim bisa saja ini yang benar Dede apa Aep? Karena Aep masih berpegang teguh, masih bersikukuh pada kesaksiannya bahwa ia melihat lempar-lemparan, sementara Dede mengaku itu keterangan palsu. Nah, kecuali Aep-nya juga yang jadi tersangka. Maka kalau Aep-nya juga yang jadi tersangka, ya sudah. Berarti dua-duanya ini, Aep dan Dede ini, tidak pernah melihat peristiwa lempar-lemparan pada malam itu, pada malam kejadian itu. Nah, Vina, nah itu dijawab 8 terpidana itu dan termasuk 3 DPO, bahkan satu lagi 4 DPO-nya namanya Andika. Nah itu Rudiana. Nah sekarang kalau Rudiana itu ya, kemudian dilaporkan dan terbukti memberikan kesaksian palsu di persidangan dan diputus bersalah ya, dalam putusan pidana, berarti nama-nama pelaku yang disebut oleh Rudiana, yaitu para terpidana, berarti kan fiktif kalau dia terbukti memberikan kesaksian palsu. Karena kalau hasil persidangan itu saya baca, ya, seluruh keterangan terdakwa itu tidak ada yang mengakui, ya, baik dirinya maupun menyebut DPO. Itu tidak ada. Saya baca itu keterangan terdakwa satu-satu dalam putusan pengadilan. Tidak ada yang menyebut dia mengakui maupun menyebut nama DPO, itu tidak ada. Hanya Rudiana. Ya, hanya Rudiana dalam persidangan itu. Dan saksi lain juga tidak ada. Yang hanya Rudiana dalam persidangan itu. Dan saksi lain juga tidak ada yang menyebut, hanya Rudiana. Makanya kuncinya itu di Rudiana. Jadi kalau Rudiana yang maju proses hukumnya, yang maju perkaranya, diproses sampai ke persidangan, terbukti memberikan kesaksian palsu dalam hal nama-nama pelaku, yaitu nama-nama para terpidana, nah berarti tuntas sudah. Berarti pelaku-pelaku yang disebut oleh Rudiana, yang dalam hal ini para terpidana itu adalah palsu atau rekayasa. Nah, tadi kita telah melihat ya, mendengarkan penjelasan dari Pak Tony. Meskipun demikian, hingga kini kasus masih menjadi perhatian publik dengan berbagai pihak yang terus mencari keadilan, kebenaran atas peristiwa tragis tersebut. Jadi apa tanggapan Anda di kasus ini? Silakan cantumkan di dalam komentar. Kita berdoa aja agar terpidana ini cepat diproses ya kebenarannya.